Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan segera memulai materi diseminasi disiplin positif di sekolah kita yang berlima ini. Baik, mengapa diseminasi disiplin positif ini perlu kita kembangkan di lembaga kita dengan latar belakang apa? Sesuai dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantoro bahwa seluruh pembelajaran di sekolah ini, sistem pembelajaran di sekolah ini itu harus berpihak pada murid. Sehingga untuk berpihak pada murid itu dan bermanfaat pada murid itu harus dilakukan disiplin positif di kelas maupun di sekolah kita. Dari itu nanti coba dipahami apa yang dimaksud disiplin positif nanti di dalam layar di depan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu coba dilihat di layar. Di situ ada modul 1.4 budaya positif yang ini sebagai syarat untuk pembelajaran CGP selanjutnya. Oke, budaya positif. Nah, tahapan pembelajaran apa? Pada saat ini nanti saya menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol serta nilai kebajikan universitas yang diadakan penerapan pada modul ini. Nanti Bapak Ibu guru harus memahami budaya positif ini sebagai perubahan paradigma pemikiran kita untuk mengembangkan sekolah kita. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol, guru serta segitiga restitusi, dan menerapkan jalan ekosistem sekolah yang aman dan bergerak pada murid. Jadi isi yang kedua nanti adalah konsep makna disiplin sekolah yang terdiri dari keyakinan kelas, restitusi, dan posisi kontrol, ya. Terus selanjutnya menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi endingnya dari disiplin positif ini adalah nanti kita bisa mengembangkan karakter dan potensi murid yang ada. Yang terakhir, menganalisis secara refleksif dan kritis penerapan budaya positif sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dari murid-murid. Jadi harus kita pahami bahwa anak-anak kita itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita memukul rata anak-anak di dalam mengajar. Anak-anak itu punya potensi yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui karakter dari masing-masing anak. Coba lihat kalian lagi. Budaya positif titik pembahasannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama, perubahan paradigma pelajar. Apa perubahan paradigma belajar itu? Jadi begini, menjadi pengajar di era sekarang di abad 21 harus berbeda dengan paradigma belajar di abad 20 yang sebelumnya. Ya, itu diantaranya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian yang ketiga, titik fokusnya motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia diantaranya apa Bunda? Contoh kesenian misalnya. Kemudian penghargaan. Nah, itu kebutuhan dasar. Terus kasih sayang, apalagi? Nah, itu contohnya. Kemudian ke posisi kontrol restitusi, nanti saya jelaskan. Kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Next, lanjut. Lihat ke layar kembali Bapak Ibu guru. Ada 5 posisi kontrol untuk kita, untuk menghadapi murid, ya. Jadi kita harus punya posisi kontrol. Apa dia antaranya? 1, kita sebagai penghukum. Nah, penghukum ini yang sekarang sudah tidak usum, tidak sesuai dengan zaman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini sudah hampir bagus tapi harus ditinggalkan juga. Oke, karena ini masih menyimpan dendam pada anak. Ya. Terus yang ketiga, ini mulai bagus.
Ini kita harus sebagai apa? Teman. Ini posisi kontrol. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, yang paling bagus ini, terutama saya sebagai apa? Manajer. Bukan hanya kepala sekolah yang menjadi manajer, tapi panjenengan sebagai guru kelas harus memposisikan juga sebagai apa? Manajer. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, langsung kita bahas yang posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu mengontrol murid? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi itu bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, jadi kata kuncinya, jadi wali kelas ya, guru kelas, menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah ini yang bagus. Ya, jadi murid itu kalau membuat kesalahan, bagaimana agar murid itu biar mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita tekan. Nah itu posisi sebagai manajer seperti ini. Namanya nanti ada segitiga restitusi. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, anak kita, anak didik kita, atau sifat kita itu semakin kondusif karakternya, kita harus menerapkan budaya positif, diantaranya adalah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti tadi yang sudah kita bahas dengan anak-anak. Apa keyakinan kelas itu? Peraturan kelas yang sudah kita tulis bersama akan mewujudkan keyakinan kelas yang kita ketahui konsekuensinya, yang harus kita terima saat melanggar keyakinan tersebut. Terlaksana keyakinan kelas tersebut akan membentuk lingkungan positif, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran. Dari sinilah budaya positif tersebut muncul dan berkembang. Nah ini namanya disiplin positif. Nanti larinya ke keyakinan kelas seperti yang kita buat tadi. Jadi bukan aturan sekolah, aturan wali kelas, tapi keyakinan kelas. Apa perbedaannya Pak kalau aturan kelas dengan aturan sekolah sama keyakinan kelas itu? Kalau aturan undang-undang itu top down, yang membuat kebijakan siapa? Kepala sekolah atau wali kelas, aturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Murid sendiri. Ini contohnya tadi. Ya, jadi misalnya menjaga kerukunan di dalam kelas. Jadi kalimatnya harus positif, tidak boleh negatif. Karena menurut penelitian, orang yang ada dilarang dengan menggunakan kalimat negatif itu justru melanggar. Misalnya contoh, dilarang membawa HP. Sesuk itu malah bawa HP. Misalnya dilarang berpacaran, malah berdoa. Tapi kalau kalimatnya jelek, misalnya pacaran itu dosa. Ya contohnya itu. Maka dari itu yang harus kita kembangkan di sekolah kita adalah disiplin positif. Nanti kita kembangkan bersama-sama. Termasuk cara kita mengajar anak itu harus kita ubah para guru kita. Dari anak biar memahami karpe guru menjadi kita yang memahami perasaan anak. Hanya itu. Kalau guru zaman dulu semua harus nurut. Itu zaman dulu. Tapi sekarang guru adalah sebagai penuntun itu KKP belajar dengan. Terima kasih. Hari ini kita telah menyelesaikan masalah budaya positif. Mudah-mudahan di sekolah kita semakin lama budaya positif kita semakin berkembang dan sekolah kita akan semakin maju dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam session diseminasi disiplin positif ini, saya akan adakan umpan balik atau refleksi dari materi kita. Nanti silakan tulis apa yang menjadi refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti ditempelkan di sana.
Belum toh. Posisi kepala ini membuat yang Betul mikir refleksi pembelajaran, monggo. refleksi Bu. Misalnya saya merasa apa begini, misalnya apa ya monggo lah, refleksi itu. Refleksi. Yes. Silakan dikumpulkan refleksi untuk session kali ini. Monggo, silakan. Enggak balik. Enggak berapa nih gitu. Saya dikit anak aku. Kan kita anak Pak. Sekarang keliru. Mbak Nana mesti mana dia jadi Lagu mulut dari Pak Garot.